Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baca saja. Burhane awal, argumentasi pertama. Jadi kemarin itu dijelaskan ada 3 model argumentasi yang digunakan untuk membuktikan eksistensi Tuhan, dan dikatakan bahwa kita hanya akan menjelaskan model argumentasi yang ketiga, yaitu argumentasi yang berpijak pada akal murni. Jadi argumentasi filosofis atau argumentasi akal murni itu ada banyak jenisnya, dan jenis pertama adalah yang akan kita jelaskan pada saat ini. Yekias barohine ma'rufe falsafi, salah satu argumentasi yang populer di kalangan filosof atau argumentasi filsafat yang populer, baroye esbote wajibul wujud, untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Burhoniske argumentasi yang benome burhone emkon, ya burhone emkon wa wujub nomide misyawat, argumentasi yang diberikan nama atau yang dinamakan dengan argumentasi imkan wa wujub, argumentasi mungkin dan niscaya, imkan wa wujub. Wa asjohor mukaddame tashkil miyobat, argumentasi ini terdiri dari empat premis, 4 mukaddimah, 4 pengantar. Jadi untuk memahami argumentasi imkan wa wujub itu ada 4 premis, 4 pendahuluan yang mesti dipahami. Dan premis yang keempat itu adalah premis kemustahilan daur dan tasalsul. Sebelum menjelaskan 3 premis awalnya, saya akan jelaskan dulu premis yang keempat, yaitu kemustahilan daur dan tasalsul. Apa argumentasinya bahwa daur dan tasalsul itu mustahil? Daur itu apa? Daur yakni secara sederhana itu seperti ini. Jadi A adalah sebab dari B, sekaligus B juga merupakan sebab dari A. Jadi A diadakan oleh B dan B diadakan oleh A. Ini mustahil. Kenapa? Karena pada saat yang sama A ini, karena dia sebab dari B, maka dia harus ada terlebih dahulu dari B. Dia harus ada untuk mengadakan B. Artinya B harus tiada agar dia bisa diadakan oleh A. Tapi pada saat yang sama A ini harus tiada karena dia adalah akibat dari B. Sehingga A harus tiada untuk diadakan oleh B, yang B ini merupakan sebabnya juga. Jadi pada saat yang sama A itu ada sekaligus tiada karena dia sebab sekaligus akibat dari sebabnya, dari akibatnya B. B juga seperti itu. B harus ada untuk mengadakan A dan harus tiada untuk diadakan oleh A. Sehingga pada saat yang sama A itu ada sekaligus tiada, B juga ada sekaligus tiada, dan itu kontradiksi, mustahil. Sehingga kalau dikatakan kenapa daur itu mustahil, karena berimplikasi pada kontradiksi, dan kontradiksi itu mustahil. Itu. Jadi dari sisi yang sama, kalau A adalah B, ada satu contoh, satu kasus di mana A adalah sebab dari B dan B juga sebab dari A, dan itu tidak mustahil ketika dimensinya, tinjauannya berbeda. Misalnya ayah adalah sebab dari anak, dan pada saat yang sama ayah adalah akibat dari anak. Ini tidak mustahil jika tinjauannya berbeda. Misalnya dari sisi eksistensi anak,
ayah adalah sebab. Sementara itu dari sisi bertambahnya rezeki si orang tua, si ayah, maka anak adalah sebab, dan itu tidak mustahil. Jadi pada saat yang sama ayah adalah sebab sekaligus akibat dari anak, tapi tinjauannya berbeda, itu tidak mustahil. Tapi kalau tinjauannya satu, ayah adalah sebab dari anak eksistensinya, dan pada saat yang sama ayah juga adalah akibat eksistensinya dari anak, itu mustahil, dan itu daur. Tapi kalau yang awal tadi beda tinjauan, itu tidak mustahil karena bukan daur. Daur yakni tinjauannya sama dari sisi eksistensi misalnya, itu mustahil. Kalau dikatakan misalnya pertanyaan yang biasa kita dengar, mana yang lebih dahulu, telur atau ayam? Telur atau ayam, itu seolah-olah oh ya daur, karena telur lahir dari ayam, ayam juga lahir dari telur. Itu memusingkan kita itu, karena seolah-olah terjadi daur. Untuk masalah ini, itu kan masalah empirik, sehingga harus dilihat ada dua, ada telur dan ada ayam. Untuk mengetahui mana yang lebih dahulu ada, telur ini atau ayam ini, itu harus diamati secara empirik. Telur ini kapan adanya, ayam ini kapan adanya. Yang pastinya bahwa ayam yang ini telur lahir dari telur, tapi bukan telur yang ada di sampingnya ini yang kita komparasikan tadi. Dia lahir dari telur yang lain. Pun juga telur yang ada di sini lahir dari ayam yang lain. Misalnya telur A, ayam B. Jika telur ini lahir dari ayam yang B ini, maka pasti ayam ini lebih dahulu ada. Dan kemudian karena telur ini lahir dari ayam yang ini, maka ayam ini niscaya lahir dari telur, tapi bukan telur yang ini, telur yang lain. Itu tidak ada masalah di situ. Yang masalah jika telur ini lahir dari ayam ini dan ayam ini lahir dari telur ini, itu yang mustahil. Tapi jika telur ini lahir dari ayam yang ini dan ayam ini lahir dari telur yang lain, apa masalahnya? Sampai berujung pada entah apa yang di awalnya itu kita nggak tahu, karena kita nggak pernah lacak itu. Kemudian jika telur ini misalnya lahir dari ayam yang lain dan ayam ini lahir dari telur yang lain juga, itu juga tidak ada masalah. Karena tidak terjadi daur. Sekali lagi, yang masalah adalah ketika telur ini lahir dari ayam yang ini dan ayam ini lahir dari telur yang ini, itu yang masalah. Dan tidak seperti itu pastinya. Itu. Jadi mana yang lebih dahulu, telur atau ayam? Ya lihatlah secara empirik. Apakah telur itu lahir dari ayam itu atau lahir dari ayam yang mana? Yang pastinya ketika telur ini lahir dari ayam ini, maka ayam ini mustahil lahir dari telur ini. Dia lahir dari telur yang lain. Kayak gitu. Itu masalah daur. Kemudian masalah tasalsul. Kenapa tasalsul mustahil? Karena juga akan berujung pada kontradiksi. Sehingga segala sesuatu yang berimplikasi pada kontradiksi itu pasti mustahil. Karena kontradiksi itu mustahil. Sehingga segala sesuatu, semua argumentasi yang berujung pada kontradiksi pasti juga mustahil. Tasalsul, yakni A diadakan oleh B, B diadakan oleh C, C diadakan oleh D, D diadakan oleh F, F diadakan oleh selanjutnya hingga tak terhingga. Itu tasalsul. Ini mustahil karena A yang kita asumsikan sebagai akibat murni, jadi dia bukan lagi berposisi sebagai sebab, tapi dia adalah akibat. Makanya tidak ada lagi akibatnya di sini. Dia ada apa? Tidak ada lagi akibatnya. Dia adalah akibat murni. B ini sebab dari A, tapi A bukan sebab karena dia akibat murni. Kemudian B, C, D hingga F ini itu berposisi sebagai sebab sekaligus akibat.
Mereka memiliki peran ganda di situ. B adalah sebab dari A sekaligus akibat dari C, sehingga B memiliki peran ganda sebab dan akibat. Begitu juga dengan C, D, E, F dan seterusnya. Jika berujung pada satu sebab, maka ujung tersebut merupakan sebab murni yang kita katakan sebagai sebab dari semua sebab. Nanti itu Tuhan. Tapi karena tasalsul maka tidak ada ujungnya. Artinya tidak ada wujud yang berposisi sebagai sebab dari segala sebab. Semua wujud di mata rantai tasalsul ini, sebab akibat ini, itu kita asumsikan sebagai wujud yang berperan ganda, sebab sekaligus akibat. Nah, sementara A tadi merupakan akibat murni. Dia bukan lagi sebab dari akibat yang lainnya, tapi akibat murni. Karena akibat murni, maka dia berposisi di tepi. Dia sisi dia tepi, pinggir akibat murni. Sementara yang berperan sebagai sebab dan akibat, wujud-wujud yang ada di tengah ini, itu berposisi di tengah. Ya kan? Dia di tengah. Akibat sekaligus sebab, berarti dia di tengah. Karena tidak ada ujungnya, maka kita tidak memiliki sisi yang sebab murni. Kita hanya memiliki satu sisi akibat murni, tapi sisi yang lainnya kita tidak miliki. Karena tidak ada tepinya, tidak ada sisinya, maka wujud-wujud yang di tengah ini, dia adalah tengah sekaligus bukan tengah. Dia tengah karena berperan ganda sebab sekaligus akibat, tapi juga tidak di tengah. Kenapa tidak di tengah? Karena tidak ada ujungnya, tidak ada sisinya, sisi sebab murni. Sementara sesuatu yang berada di tengah, maka pastilah dia berada di antara dua sisi. Ada sisi A dan ada sisi sebab. Ada sisi akibat murni dan ada sisi sebab murni. Tapi kalau hanya satu sisinya, itu tidak bisa dikatakan tengah, sehingga tasalsul itu mustahil karena berimplikasi pada wujud-wujud yang ada di tengah ini selain akibat murni, pada saat yang sama dia adalah tengah, dan pada saat yang sama dia bukan tengah sekaligus bukan tengah, itu mustahil. Sehingga tasalsul itu mustahil karena kita akan memiliki tengah tanpa sisi, dan itu mustahil. Tengah sekaligus bukan tengah, kontradiksi. Itu kemustahilan tasalsul yang nanti kita jelaskan di premis yang keempat. Jadi tasalsul dan daur itu mustahil karena keduanya berujung pada atau berimplikasi pada kontradiksi. Oke, berapa menit? Berapa menit lagi? Oke. Saya mau jelaskan lagi, takutnya kepanjangan karena nanti ini ada 3 premis. Kalau saya mau jelaskan itu agak panjang. Jadi untuk premis-premis selanjutnya mungkin kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang pastinya dipahami saja dulu mengapa daur dan tasalsul itu mustahil, karena keduanya berujung pada kontradiksi. Selanjutnya kalau di sini di premis keempat itu, besok saya akan jelaskan premis pertama, kedua, ketiga. Premis keempat, daur dan tasalsul dan dar elal. Jadi daur dan tasalsul dalam sebab muhalas, mustahil. In mukaddame ham yakinis. Jadi mukaddimah ini atau premis ini itu adalah premis yang bersifat yakini, definitif, pasti. Wadardar sesiu haftum bayon gardib. Dan di pelajaran 37, jadi di pelajaran 37 itu telah dijelaskan mengapa daur dan tasalsul mustahil. Oke, untuk ini itu saja.
selanjutnya besok saya akan jelaskan premis pertama dan kedua serta ketiga. Kemudian malam ini merupakan malam ke berapa? 21 ya. Malam ke 21, malam syahadah Ali bin Abi Thalib. Jadi malam ini merupakan malam duka di mana para pecinta Ali bin Abi Thalib, para pecinta keadilan, kemanusiaan itu berduka. Akan tetapi sebagian besar di antara para pecintanya, sebagian besar di antara kita itu salah dalam mempersepsi apa duka Ali bin Abi Thalib. Lukanya apa, dukanya mengapa? Apakah dukanya karena pedang racun yang menebas kepalanya, atau karena ada duka yang lain? Duka apa yang membuat jiwa agung seperti Ali bin Abi Thalib itu berduka, sehingga kita juga berduka karena duka itu? Kalau pesannya Ali Syariati, nanti saya baca ini bukunya. Jangan sampai kita menangisi duka yang tidak dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kita menangisi duka yang tidak dirasakannya, sementara duka yang dirasakannya, luka yang dirasakannya tidak kita tangisi. Itu makanya di sini kalau kemarin malam sebelumnya saya jelaskan bahwa dari sisi penebas, yang menebasnya adalah Ibnu Muljam, seorang yang militan dalam agama, penghafal Quran, sholat malam, puasa dan lain sebagainya. Kemudian hikmahnya adalah militansi tidak cukup dalam beragama, dibutuhkan rasionalitas. Sehingga bisa jadi juga Ibnu Muljam itu menjamur saat ini. Mereka yang hanya fokus pada militansi agama, mereka yang beragama tanpa akal. Agama tanpa akal niscaya akan menebas kemanusiaan. Itu dari sisi penebas. Nah, sekarang dari sisi pecinta, kita yang mencintai Imam Ali, maka kita harus mengenal lukanya apa. Kalau kata Syariati, lukanya bukan karena pedang beracun yang menebasnya, tapi karena kesendiriannya. Jadi darde tanhawi, luka kesendirian. Kesendirian apa? Kesendirian karena tidak ada yang mengenalnya. Luka ketika Ali bin Abi Thalib harus masuk ke jantung kebun kurma, dan di situ dia sendiri, teriak, ditinggalkan oleh orang-orang yang katanya mengaku pengikutnya. Dia harus masukkan kepalanya ke dalam sumur kemudian berteriak, karena di luar sana tidak ada lagi telinga yang mau mendengar ucapan-ucapannya. Jadi lukanya adalah luka kebodohan umat, luka kesendirian, ditinggalkan oleh umat yang bodoh. Lukanya adalah luka kemanusiaan, luka keadilan, luka kebenaran yang mulai ditinggalkan. Makanya kemarin menebas kebenaran, berarti orang telah mulai meninggalkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan. Sehingga kalau kita ingin menangis, ingin berduka, maka semestinya yang kita tangisi adalah kebodohan diri dan kebodohan umat. Sehingga dengan begitu maka lahirlah sikap pencerahan, lahirlah keberpihakan pada kemanusiaan, pada keadilan, pada kebenaran. Maka berdustalah mereka yang mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib tapi membiarkan umat dalam kebodohan, membiarkan diri dalam kebodohan, dalam kejahilan. Di sini saya bacakan saja buku Karnemo dan Justujue Ali. Abad kita adalah abad dalam mencari Ali. Ali adalah simbol kemanusiaan, kebenaran, ketakwaan, ketauhidan. Darbe Ali Duguneas. Cerita Ali ada dua. Yik darbis ke aslahmi Syamsir ibni Muljam darfar ke syaras ehsos nikunat. Yaitu luka yang derita yang disebabkan oleh luka yang disebabkan oleh tebasan pedang Ibnu Muljam. Itu yang pertama. Wadal dedigari darbis ke, derita yang selanjutnya adalah derita yang uro tanho dan nime syakoy khomush,
Bedele nahleston hoi atrofi madine kishon deas. Dadis derita yang membuatnya di malam-malam yang sunyi dia pergi ke jantung-jantung kebun kurma. Wabinole galpur deas. Kemudian di situ dia merintih. Mo kita tanho berganti migrihim, kita hanya menangisi luka yang disebabkan oleh Syamsir ibn Muljam Daparkash ehsos mikunat. Kebanyakan kita hanya menangisi derita yang atau luka yang disebabkan oleh pedang Ibn Muljam. Dan dike canon rohe buzurgiro benoleh urdeas tanhowis kemo onron de mishnosim. Sementara itu luka atau derita yang menyebabkan jiwa agung seagung jiwa Ali bin Abi Thalib itu adalah luka kesendirian. Tanhois kemo onron de mishnosim yang amat disayangkan tidak kita kenali. Boyat indar mishnosim na ondat. Jadi katanya kita harus mengenal luka yang kedua itu, luka kesendirian itu, bukan luka yang pertama. Ke Ali, di mana Ali dan Syamsir ihsos nemikunat. Ali tidak merasakan luka pedang. Wamu, tapi kita dan de aliro ihsos nemikunim. Dan kita tidak merasakan derita Ali. Kenapa? Karena Ali tidak merasakan derita pedang dan kita berduka karena duka pedang itu. Jadi kita menangisi duka yang salah, duka yang tidak ditangisi, tidak dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.